Dalam satu dekade terakhir, kita mendapatkan beberapa survei dan penelitian tentang tingkat literasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dan betapa terkejutnya kita ketika mengetahui bahwasannya tingkat literasi di Indonesia tergolong rendah berdasarkan hasil penelitian tersebut. Lantas pertanyaannya, seberapa pentingkah tingkat literasi di sebuah negara? Dan apa dampaknya jika tingkat literasi di negara tersebut masih tergolong rendah? Menurut National Institute for Literacy, literasi didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Dari definisi tersebut, budaya literasi sangat berdampak besar pada kemajuan sebuah bangsa. Karena rendahnya tingkat literasi di sebuah bangsa akan menyebabkan penurunan produktivitas, beban biaya kesehatan yang meningkat, pengangguran yang semakin membludak, dan kesenjangan-kesenjangan lainnya, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, serta budaya. Lalu, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena budaya literasi berkolerasi dengan indeks kualitas sumber daya manusia. Tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat diukur salah satunya dengan menggunakan tingkat literasi di negara tersebut. Salah satu penelitian yang membuktikan hal tersebut adalah PISA yang dirilis oleh OECD pada tahun 2018 yang menghasilkan bahwa minat baca anak Indonesia berada pada urutan 72 dari 77 negara yang berpartisipasi dalam penelitian tersebut. Hal ini sejalan dengan Indeks Human Capital atau kualitas sumber daya manusia yang dirilis oleh Bank Dunia pada tahun 2018 menyebutkan bahwa Indonesia berada pada posisi 87 dari 157 negara. Hal ini tentunya menjadi acuan untuk kita untuk senantiasa berkontribusi dan berpartisipasi untuk meningkatkan literasi dan indeks human capital. Literasi menurut jenisnya ada berbagai macam. Salah satunya adalah literasi dasar. Salah satu sumber literasi dasar adalah buku. Berbicara mengenai buku, sekarang bukan hanya terdapat buku cetak atau buku konvensional yang dapat kita gunakan untuk membaca, tetapi ada buku digital yang merupakan hasil inovasi dari disrupsi teknologi. Contohnya adalah bertransformasinya perpustakaan konvensional menjadi perpustakaan digital. Salah satu bentuk perpustakaan digital yang akan saya perkenalkan adalah iPusnas. Aplikasi iPusnas atau perpustakaan digital yang digagas oleh Perpustakaan Nasional dapat diakses hanya dengan HP. Mari saya contohkan. Kita membuka aplikasi Play Store, lalu mengetik iPusnas, lalu kita mendownload aplikasi tersebut serta menginstal aplikasi tersebut, dan setelah menginstal kita mendaftar akun di aplikasi tersebut, dan setelah menginstal dan mendaftar akun barulah kita dapat membaca buku. Hadirnya Perpustakaan Nasional menjawab salah satu dari sekian banyak masalah tentang literasi di Indonesia. Permasalahan literasi memerlukan kerjasama dari seluruh pihak untuk dapat mewujudkan budaya literasi sebagai salah satu penopang untuk Indonesia maju dan memiliki sumber daya manusia unggul.